Gimana sis? Mana? Kok saya? Kurang nih, makannya udah selesai duluan. Ya, anu nggak makan lagi saat? Jadi di frame aku kayak aku sendiri. Iya, kayak anu yang paling Iya. rakus kan sesuai dengan body. Ah, framingku selalu jelek ya. Iya. Itu adalah bagian daripada perencanaan. Sat, jadi gimana 2 hari di Jogja? Alhamdulillah Tat, luar biasa ya. Saya kan ibaratnya jadi kayak ini ya, jadi kayak ikut Ustadz kemana-mana, jadi kayak anak kecil gitu rasanya. Tapi nggak apa-apa. Bukannya tuh kemarin dibilang sangat mature tuh. Iya. Walaupun Dibilang 17 tapi kelihatan kayak 37. Boros banget. saya ngerasanya jadi 47 Tat. kalau Iya dibilang makanya gitu. anu sama sis ya. Kalau di foto berdua ya, kayak- itu saya lebih megang lebih muda sis. Apalagi kalau dia cukur jenggot, gitu, cukur kumis, saya yakin orang bilang lebih muda sis. lihat KTP-nya aja Tat. Padahal dia berapa umurnya tau nggak? 20 sampai 38. Masya Allah. Kok tuaan saya daripada antum? Ya, jadi gimana? Iya, jadi Saya kayak nggak jauh-jauh, mulai ya. dari hari pertama kan ya pada saat ketemu sama Mas Yoyo, Hmm, dari Yoyo online ada Yoyo offline. iya. Dua-dua yoyonya ngeri ya. Dua-duanya Yoyo ngeri banget itu kan. Hmm. Ketemu juga sama Mas. Dan kita ini ya menang dalam panahan ya, alhamdulillah ya. Iya, Menanggung malu ya. Malu. Saya tuh heran ya, kenapa dalam situasi itu saya selalu nggak bagus gitu maksudnya. Jadi kalau yang kemarin panahan Tat, Ini kayaknya Ain ini Ya. kayaknya. Karena terlalu hebat gitu ya. Kalau Imam Syafi'i kan untuk menghindari Ain ya atau supaya tidak riak ya. Beliau itu 10 panahan, 9-nya itu tepat di tengah. Satunya dipelesetin. Kalau kita satu tuh tepat di tengah, yang lain meleset. Yang lain mengitari gitu. Kalau siapa? Ini adalah motif tawaf Oh, ya. iya. Jadi mohon maaf ya Ustaz ya. Video kemarin nggak bisa diedit, antum hebat Nggak, kayaknya. nggak. Karena udah terbukti. Ada Bukan, bukti. itu bisa di-delete kan? Bisa di-delete kan? Sekarang itu orang itu bukan tergantung kejadiannya, tapi editornya. Maka kalau saya terlihat buruk itu adalah ulah antum. Ya gimana lanjut. Ya mulai. Jadi kemarin tuh bisa banyak banget ngesap ilmunya dari bagaimana Ustadz bisa dibilang kayak negosiasi atau meetingnya Ustadz kayak gimana yang saya yakin kayaknya nggak bisa didapat di general gitu. Kalau makanan, Kalau makanan luar biasa Tat. Yang Ustadz ajak tuh hampir Hmm. barely semuanya healthy ya. Hmm. Mulai yang contoh kayak kemarin kita ke Langit, Iya. ada mie lete, nasinya pun bukan nasi yang udah di slap. Dan artian tuh nasi yang masih ada kulit arinya. Sayangnya saya nggak nyoba. ya Yang nyoba mie lete yang kuah tuh ya. itu adalah modus ya untuk supaya mau balik lagi ke sana ya. Iya. Alhamdulillah, insya Allah. Jadi terbuka semakin wawasan tentang kulineri, ya, wawasan tentang segala macam ya. Alhamdulillah terbuka kan. Yang sebelumnya saya di Bekasi tuh kayak agak muntah kayak Oh ya memang kalau Bekasi itu apa begitu. ya, mas apa ya gitu ya. Tapi sekarang pas ke Jogja, oh I know, what's what ini. Hampir semua orang Bekasi yang saya kenal tuh ya dia stuck kepalanya. Ini jadi kita bakal diserang orang Bekasi nih kayaknya. Terus gimana? Kayak berasa jadi kata dalam tempurung gitu. Pada saat bawahnya kayak saya keluar dari tempurung kayak syukuran aja atas perjalanan yang luar biasa ini. Apalagi kemarin juga bagaimana saat negosiasi ya, kayak kemarin ada Ya, insiden biasalah. dan lain. Santai. Pasti Tapi- akhirnya belajar. Belajar bagaimana ditabrak ya. Jadi kalau saya pikir ya pertama ya untuk memang perjalanan tuh setiap orang tuh perlu untuk safar ya saya pikir ya. Karena kan Imam Syafi'i sendiri dalam diwannya, dalam syairnya kan bilang bahwa kalau kamu pengen pengalaman, pengen ganti teman yang lebih baik, pengen ganti ganjaran yang lebih baik, pengalaman ya itu memang harus safar. Dan kita ke Jogja ini kan memang ada beberapa urusan ya. Dan Betul. salah satu urusan kita adalah ya memang menikmati kuliner dan coba untuk memperluas wawasan kan ya. Ya. Karena bagaimanapun juga sebenarnya ada alasan saya pikir ketika Pak Is tuh bilang bahwa antum cukup matang untuk orang yang 17 tahun. Oh ya. Karena kalau kita lihat anak-anak muda yang 17 tahun nggak semua sih. Ya. Tapi mungkin yang muncul ya kalau saya lihat ya, yang muncul di dunia media sosial gitu maksudnya, yang agak kita prihatin bukan berarti sesuatu yang pasti salah ya, kita mencoba untuk nggak ngejudge. Tapi terus terang kita agak prihatin ketika kesibukan mereka justru pada sesuatu yang mungkin secara produktivitas tuh kurang. Oh
atau secara manfaat hampir nir manfaat. Nah, kalau bahasa anak muda zaman sekarang unfaidah. Unfaedah. Iya. Nah, lebih kepada hedonisme, lalu kemudian pamer kekayaan, Iya. atau misalnya kepada ya segala sesuatu yang bersifat duniawi materialis ya kali ya. Ya, materialisme. Bukan nggak boleh hangout, kita juga sekarang lagi hangout gitu Iya, ya. betul. Bukan nggak boleh untuk menikmati kuliner, kita juga menikmati kuliner. Tapi ada sesuatu yang kita coba untuk sumbangkan sebagai anak muda. 17 tahun lumayan. Itu bagi saya itu sudah berlalu 20 tahun yang lalu ya. Kalau sis ya 25 tahun yang lalu lah. 10 tahun yang lalu. bukannya 15. Artinya saya pikir itu yang mungkin alasan Pak Is bilang antum lebih matang ya. Antum ada penyesalan nggak sih untuk ketika ngeliat anak-anak seumur antum terus nggak kayak gitu? Banyak sih Tat, penyesalan. Cuman akhirnya saya nyadar bahwa penyesalan itu sebetulnya yang harus saya syukuri Tat. Contoh gini, saya tuh setiap kali mau keluar rumah, kalau izin ke orang tua untuk mau ngapain, mau ngobrol aja gitu, itu pasti nggak diizinin. Dan saya ngerti kenapa nggak diizinin. Karena ma antum kan radikal. Menurut antum berarti ya? Mohon maaf ya, Mbak Rika. Tapi saya ngerti Tat, di situ saya paham. Ya. Karena pada saat saya ketemu dengan teman seumuran saya, di situ saya kayak kayak gitu emang nggak, hitungannya nggak sopan, itu kan nggak sopan kayaknya ya kayak Ya. gitu. Nah di situ saya langsung kayak, I understand now why mom not allow me to go outside, membolehkan keluar untuk Ya. bersosialisasi, tapi dalam lingkup yang aman, Ya. nggak dalam lingkup yang dangerous, yang anaknya habis bisa pergi entah pulang kapan. Saya pikir itu yang kurang pada orang tua zaman sekarang. Iya. Cap. Padahal yang saya tahu tuh teman saya tuh orang tuanya guru Guru pendidikan BP agama. lagi ya. Enggak, dulunya guru BP. Sering ya? sekarang enggak. Sering masuk ya? Tahu aja tuh, Mas. Itu saya pernah habis dari waktu itu, habis dari mana ya, pokoknya habis nganterin mau apa gimana ke airport tuh, balik kan jam 3-an. Ya. Itu masih banyak Tat, anak-anak nongkrong di atas motor, apalagi ada Ya, perempuannya. pacaran gitu ya. Iya kayak gitu. Akhirnya saya ngeliat kayak thank God I'm not like them. Thank Iya. God. Makanya saya bilang dalam buku Udah Putusin Aja kan gitu ya. Antum tau nggak sih? Dan saya pikir antum juga pasti sama. Saya tuh ketika SD, SMP, SMA, saya nggak pernah punya teman dekat yang satu umur. Pasti yang lebih tua semua daripada saya. Dan saya merasa senang ketika diajak bapak saya untuk ngobrol dengan teman-temannya gitu, maksudnya. Saya merasa lebih advance gitu ya. Ya maklum mungkin masih agak-agak sombong gitu ya. Emang sombongnya dari dulu enggak sampai sekarang. Emang lebih matang tuh mungkin karena pilihan-pilihan antum yang berbeda. Ya. Nah, karena itulah saya tuh nulis Life is Choice. Ketika orang-orang tuh memilih dengan cara yang berbeda, pasti hasilnya akan berbeda. Ketika mereka justru menghabiskan waktunya menjadi orang yang biasa, anak-anak muda biasa, maka jangan heran ketika mereka sudah nggak muda lagi, mereka juga menjadi orang-orang yang biasa gitu maksudnya. Yang luar biasa. Betul. Nah, untuk menjadi luar biasa, sederhananya adalah jangan lakukan yang orang lakukan. Betul. Harus lebih daripada orang lakukan. Go extra miles. Jam. Go extra miles. Jam. GEM gitu kan ya. Jam. Oh, Berlian. Oh, Gems. jam. Jam atau saya jadi rasa kayak sifrun ini. Tidak bisa bahasa Inggris. Gak bisa bahasa Inggris. Jadi dia seperti go extra miles. Jadi dia mau melakukan apa yang orangnya nggak lakukan. Oh iya. Kalau orang lakukan 3 dia 5. Oh, oke. Kalau orang lakukan 5 dia 10. Kenapa? Karena dia tidak mau jadi yang biasa. Dia mau jadi orang istimewa. Termasuk passion antum di dunia masak kan. Ya. Jarang ketemu 17 tahun maunya masak. Padahal orang-orang yang mendalami dari awal akan mencapai lebih awal. Tahu nggak? Tiger Woods, bukan Muslim, Idola saya dulu. belajar golf umur berapa? Ayo lo. Iya, pasti dari kecil tapi nggak tahu umur Kecil. berapa. 9 tahun. 9 tahun belajar golf. Menjadi pemenang umur berapa? Menang golf. Juara dunia 11 golf. tahunan setahu saya. 21. Oh, 21. Jadi dia perlu waktu sekitar 13 tahun belajar golf. Oke. Yang saya tulis di buku Habits itu, orang perlu 10.000 jam untuk jadi master. 10.000 jam itu kalau antum setiap hari 3 jam, ya setiap hari konsisten 3 jam melatih sesuatu, itu artinya antum perlu waktu sekitar 10.000 bagi 3, 10 tahun.
kira-kira untuk jadi master dalam sesuatu dengan deliberate training dengan pembelajaran yang terus meningkat, pembelajaran yang sistematis. Antum masak umur berapa mulai? Konsisten mulai masak umur 12, konsisten tiap hari masak. Iya, karena setiap hari kan nyokap masak. Iya. Nah, bantu ya masak tuh. Nah, sampai dia dibantuin lama-lama dilepas sama pas kayak orang naik sepeda lah. Ya. Rasanya gitu. Taruhlah tuh sudah mengambil setengah ya. Berarti kalau perlu 5 tahun lagi, umur 30-an, umur 25-an, harusnya antum sudah jadi master. Kalau setiap hari antum masak 3 jam. Setiap hari. Jadi kitchen supervisor di Sanga berapa lama? Baru tahun kemarin. Berarti taruhlah 10 tahun lagi dari sekarang, 27 harusnya antum jadi master. Harus kurang dari umur 30, antum harusnya sudah jadi master chef. harusnya ya. Kalau orang mau untuk konsisten ngambil setiap hari 3 jam untuk masak, antum ya udah pasti lebih dong. Kalau ngelayanin orang kan, serving orang kan mulai dari minimal jam 6 sampai jam 9 ya. Iya, dia katanya 9 jam tuh. 9 jam ya. Nah, berarti harusnya jadi lebih cepat. Makanya tadi kalau ada yang nanya, kok bisa sih? Nggak ada something magic sebenarnya. Tergantung kamu mau berapa lama gitu maksudnya di situ. Kuat tekadnya. Contoh misalnya, sis S1 apa? Komunikasi. Berapa tahun? Ini tanda-tanda buruk. Iya. Kalau sudah ketawa belum jawab. Itu udah something. Kalau berarti 7 tahun nih kan. 6,5. 6,5. Itu mepet, Pak. Atau sebentar lagi mau diusir dari kampus itu. Apa sih udah dihubungi sama BP kan? Terus bilang, Anda sebenarnya lulusnya serius atau enggak sih sebenarnya? Karena sudah semester ke-14. Ini semester terakhir Pak, gitu kan ya. Ya, jadi artinya ya 6,5 tahun lah. Tapi pembelajarannya sebenarnya tetap 130 berapa SKS? 132. Saya 34. Sekitar itu kayaknya udah lupa. 134 SKS. Antum tahu artinya? 134 SKS itu maksudnya apa? Jumlah jam yang kemudian dimasukkan ke dalam. Taruhlah kalau satu SKS itu sekitar 45 menit atau enggak ding, berapa, pokoknya 60 menit. Coba carilah berapa menit ya. Artinya itu baru tidak sampai master. Karena harus ada 10.000 jam untuk sampai satu master dalam satu titik gitu loh maksudnya. Saya pertanian. Tapi lebih 4,5 tahun. Lebih bagus daripada antum kan. Dan IPK-nya 3,2. 3,4. Tapi 6,5 tahun. Soalnya saya kuliah nggak main-main saat. Pasti anak IPS. Pas mau ya? skripsi baru main-main. Kebablasan mainnya. Pasti antum dulu anak IPS ya. Iya. Ini maksudnya gini, pembelajaran di kuliah tuh nggak bisa gitu maksudnya, nggak bisa mumpuni gitu maksudnya. Nah, kalau pembelajaran di kuliah aja nggak mumpuni, apalagi kalau Anda dari awal milihnya sudah salah dan setelah kuliah milihnya juga salah gitu maksudnya. Nah, jadi itulah pentingnya orang tuh memilih dari awal. Maksudku tuh gitu. Jadi kita tuh pengen nyampein pada anak-anak muda tuh ada satu hal di dalam Islam tuh yang benar-benar penting. Saking pentingnya dikatakan intisari daripada seluruh intisari, yaitu adalah asar itu. Kan asar kan waktu ya, asir artinya kan jus, peresan. Antum pernah meres kelapa? Buka kelapa kali. Peres kelapa, pernah? Santan. Oh, santan. Antum pernah lihat olive? Virgin olive oil. Virgin olive oil sering. Kenapa dikatakan virgin? Ada yang tahu? Belum nikah. Bukan ya? Susah mengajak ngomong orang yang IQ-nya di bawah. Menurut orang-orang pemerasan olive oil, saya nanya mereka, apa sih yang dimaksud dengan virgin olive oil? Emang semua peresan kan peresan? Iya, Ustaz. Tapi dia bilang gini, kalau saya nggak salah ya, itu kalau saya salah berarti salah yang ngasih tahu saya. Dia bilang, ini adalah peresan pertama. Kayak santan itu ya. Walaupun dia sama-sama diperes, tapi peresan pertama itu selalu yang paling murni di antara yang paling murni. Ya. Peresan pertama, belum ditambah air lagi, belum peresan kedua dan seterusnya. Ini yang pertama kali keluar. Nah, itulah virgin coconut oil. Oh iya. Jadi yang peresan pertama. Jadi ibaratnya gitulah ibaratnya. Pokoknya yang paling bagus di antara yang bagus. Nah, di antara seluruh jus atau seluruh intisari kehidupan, Allah katakan al-asr adalah waktu. Penggunaan terhadap waktu itu akan menggunakan akan mendefinisikan siapa Anda. Berarti kalau misalnya sis megang kamera nih, terus menerus, deliberately, dia belajar terus sesuatu teknik yang lebih tinggi, lebih besar, lebih bagus dan seterusnya.
maka 10 tahun dari sekarang dia akan jadi master of kameraman. Sinematografi. Ya, sinematografi. Harusnya ada karya pada dia yang lebih baik daripada sekarang. Saya belum lihat itu, tapi most likely kalau dia konsisten saya pasti akan lihat itu. Ya. Antum ketika milih makan dari sekarang, milih untuk jadi cook dari sekarang, cepat atau lambat, antum pasti akan memberikan satu prestasi, cepat atau lambat, asal deliberately training. Nah, untuk deliberately training itu perlu mentor. Kalau deliberately kan adalah sifat. Iya. Deliberate training itu perlu mentor. Nah, untuk itulah kemarin saya tuh nyaranin antum beberapa mentor untuk di dalam dunia ini. Karena mentor itulah yang nanti akan memberikan kita, ini loh yang harus kamu jalani step by step. Kayak coach ya berarti kan. Coach, mentor, guru, ulama, ustadz. Kalau saya pasti nyarinya yang ustadz, yang sama yang seperti saya inginkan. Dalam dunia kreatif, terang saya akan nyari orang kreatif misalnya. Nah, kalau sis juga sama, nggak mungkin dia berguru pada saya. Kalau dia berguru pada saya, dia akan ngebully. Gitu, bro. Artinya, the message that we want to send, asik. Udah kayak Jakarta Selatan ya. Nggak bisa bahasa Inggris. Jadi, message yang pengen kita sampaikan adalah harusnya anak-anak muda tuh benar-benar care tentang apa yang mereka pilih, tentang apa yang mereka lakukan, dan tentang apa yang ingin mereka raih di masa depan. Itulah yang dimaksud dengan visi. Orang yang nggak Islam aja punya visi. Iya. Padahal mereka hidupnya nggak tahu akhirat. Nggak tahu akhirat atau surga neraka. Harusnya orang Muslim, Harusnya orang Muslim lebih visionaris lagi. apa yang antum pengen dengan masa ini? Untuk visi antum ke Islam. Yang pertama, mengubah Persepsi. persepsi, betul. Dan mengubah generasi ini menjadi generasi yang Rasul bilang, generasi yang terbaik. Karena banyak yang saya lihat ya, ini orang malas banget gitu kan. Dan selidiki ya memang benar, makanan. Ya mas, contoh gini ya, gini, tadi malam kita makan apa? Magelangan itu apa? Makanya Karbo antum kan? malas Iya, kan? benar. Nah, bangun pagi susah kan? Iya. Ada nggak sih? Salah satunya Antum tahu nggak saya makan apa? tadi malam. Gorengan. Sama aja. Enggak. Terus. Itu ya Nah, di berarti. situ pada saat itu saya langsung kayak menyadari, oh iya ya, kayak benar-benar ya benar apa yang kita makan tuh apa ya yang kita Berarti antum makan ada tuh 2 sesuai. kesalahan semalam. Iya. Pertama makan yang salah, kedua waktu makannya salah. Malam pula, Iya. Masya Allah gitu kan, teman nggak ada pilihan lah. Kuliner tuh godaan, Iya, benar, godaan. godaan itu. Makanya harus dikendalikan. Betul. Nah, jadi itulah pesan kita pada teman-teman di luar sana ya. Kendalikan makan. Ya, supaya teman-teman bisa untuk punya satu sudut pandang yang lebih bagus tentang kehidupan. Dan kalau dalam kasusnya Rasyad, dia memilih jalur makanan. Dalam kasusnya Sis, dia memilih untuk berkontribusi dalam dunia kreatif sinematografi. Kasus saya memilih untuk apa yang saya pilih? Saya memilih untuk tidak melakukan apa-apa. Masya Allah. Saya melakukan dunia kreatif kalau saya. Nah, itu yang kita pilih. Itulah kenapa Mas Husain tuh selalu bilang orang tuh beda-beda. Ya. Kalau Ustadz Umar Mita itu menyampaikan perkataan ulama bahwasanya Allah membagi tugas kepada hamba-hambanya dalam dakwah itu seperti Allah membagi rizki. Jadi beda-beda. Makanya ada orang itu beda-beda. Sebagai orang yuk ngaji, antum harus paham itu hukum pertama dalam yuk ngaji. Orang itu beda-beda. Hukum kedua nanti akan saya sampaikan ketika ada kasusnya. Oh, jadi belum ada kasus itu? Oh, sudah ada sebenarnya. Ah, Ketika antum naik mobil, kan AC-nya mati, panas kan? Panas. Nah, antum merasa nggak nyaman kan? Enggak juga. Nah, ada sedikit nggak nyaman dibandingkan AC kan? Oh iya, ada Nah. sedikit pastinya. Nah, itu hukum kedua. Terus mau gimana lagi? Itu kalau Ustadz Husain udah marah itu. Iya. Ya, Mas ini gimana Mas? Ini kok AC-nya nggak nyala, ini kita nggak nyampe tepat waktu. Terus mau gimana lagi? Itu Samsen tuh ini. Iya. Itu tadi udah marah berarti. Ya, itu dalam situ Oke. terdesak sudah nggak ada bisa dilakukan, udah bersyukur aja, terima aja. iya, Karena ini adalah sesuatu yang terbaik yang bisa kita lakukan. Karena kalau kita marah-marah malah nggak ada juntrungannya dong. Terima. Kalau yang pertama itu memahami perbedaan. Yang kedua itu adalah memahami takdir. Jadi kalau antum dibully itu udah takdir. Iya. Ya, itu hukumnya yang selalu yang kedua. Terus mau gimana lagi? Dia nggak pernah berpikir besok gua akan gaji Felix ya, sehingga gue yang bully. Ternyata setelah dia gaji saya tetap saya yang bully.
Ya itu aja ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan insya Allah kita coba akan rutinkan lah untuk ngobrol-ngobrol kayak gini, dan kita berharap ada suatu kebaikan. Kenapa? Karena selalu ada, kita tuh pengen apapun yang kita lakukan tuh bisa bermanfaat bagi orang. Kalau misalnya pun memberikan satu motivasi khusus bagi anak-anak muda untuk lebih banyak berkarya, dan tidak ada terlalu dini untuk memulai kebaikan, Ya, dan tidak ada terlalu tua untuk mengakhiri keburukan. it's never too late. Maka berbuatlah kebaikan sejak dini dan akhirilah keburukan selagi masih ada waktu. Ya. Gitu ya. Itu. Itu kuncinya. Tulis, Mas. Quote of the day ya. Wah, Kita rehat saja nak.